Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungannya. Ya, pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Tentu minggu-minggu yang sudah lewat, saya telah membahas mengenai konsep dasar manajemen pendidikan, tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, dan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen. Ya, nama saya Kinsa Tarigan, NPMA 1E021026, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jadi di dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen. Di sini nanti ada empat fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, baru yang kedua yaitu pengorganisasian, baru yang ketiga yaitu penggerakan, baru yang keempat yaitu pengawasan. Tentu seperti yang telah kita bahas, seperti pengertian daripada manajemen, ya, yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Inilah yang akan kita bahas pada fungsi-fungsi manajemen tersebut. Ya, tadi terdapat 4 fungsi. Langsung saja. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Nah, apa fungsi dari perencanaan ini? Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, itulah fungsi daripada perencanaan. Baru langkah-langkah dalam perencanaan menurut buku Asmendri pada tahun 2012 halaman 15 terdapat 5 langkah dalam perencanaan. Yang A, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Baru yang B, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Baru yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Baru yang D, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Baru yang E, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Itulah langkah-langkah daripada dalam perencanaan, ya. Baiklah. Baru selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam perencanaan. Nah, di dalam buku Asmendri pada tahun 2012 halaman 15 di sini ada terdapat beberapa syarat-syarat dalam perencanaan. Nah, yang A, perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Jadi, perencanaan itu harus didasarkan pada tujuan daripada yang jelas. Tujuan daripada manajemen tersebut. Baru yang B, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Jadi, sederhana, realistis, dan praktis. Cepat, tepat. Baru terinci. Terinci di sini memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan semudah-mudah
dipedomani dan dijalankan. Jadi terinci, maksudnya itu teratur, ya, teratur. Baru yang ke D, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Baru yang E, terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Ya. Baru yang F, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Baru yang G, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikat. Jadi itulah syarat-syarat daripada perencanaan. Ya, selanjutnya kita masuk pada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini bagaimana? Fungsi pengorganisasian ini diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan itu. Ya. Menurut Hasibuan pada tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian itu sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Nah, Sarwoto pada tahun 1978 halaman 77 mengungkapkan pengorganisasian itu merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi itulah yang kita bahas mengenai fungsi pengorganisasian menurut Hasibuan, menurut Sarwoto. Nah, selanjutnya yaitu Sarwoto mengungkapkan, ya, menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan. Ya. Yang pertama, perumusan tujuan. Nah, perumusan tujuan ini, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup, sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Baru yang kedua, penetapan tugas pokok. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan, tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, ya. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Baru yang ketiga yaitu perincian kegiatan. Nah, di sini kegiatan ini selain disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Perlunya pengelompokan kegiatan ini. Mana hal yang penting, mana yang tidak penting. Baru yang keempat, pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi. Nah, di sini maksudnya kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Ya. Baru departementasi. Di sini maksudnya proses konservasi, ya, fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi, ya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Nah, di sini prinsip yang harus diperhatikan apa saja? Yang pertama, setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian. Baru yang kedua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Baru yang kelima, keenam, ya, perlimpahan otoritas. Di sini maksudnya sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberi
mereka untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Nah, baru staffing, ya, baru staffing. Staffing di sini maksudnya penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Nah, jadi staffing ini menyangkut pada departementasi, pada hal yang kelima. Baru facilitating. Di sini maksudnya proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Nah, di sini fasilitas harus diberikan dapat berupa materi ataupun keuangan. Nah, itulah menurut Sarwoto proses daripada organizing ini tadi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai penggerakan. C, topik C, penggerakan. Nah, penggerakan ini apa? Adalah actuating. Actuating. Ini adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang timbul adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Nah, Terry mendefinisikan actuating ini adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi. Nah, Terry juga menyatakan bahwa sukses dalam manajemen itu sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal. Apa saja itu? Yang A, menempatkan orang-orang yang cakap, nah berkualitas ya, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang akan diinginkan. Baru memberikan otoritas kepada mereka, otoritas ataupun kebebasan dalam melakukan sesuatu dengan aturan-aturan tertentu. Baru yang D, yaitu menginspirasi mereka. Jadi memberikan suatu penjelasan itu, memberikan aspirasi bagaimana mereka dapat menginspirasi hal yang kita jelaskan ya, dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Itu mengenai penggerakan. Nah, kita akan membahas mengenai pengawasan. Nah, bagaimana pengawasan? Pengawasan ini adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar yang sedang dihasilkan. Nah, penilaian pelaksanaan atau performansi serta bila mana perlu diambil tindakan korektif, ya, bila mana pengambilan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Ya, tujuan pengawasan ini menurut konsep sistem ini adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang dihasilkannya yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Nah, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahap. Di sini yang pertama, tahap penetapan alat ukur atau standar, tahap mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Ya. Nah, sebenarnya di sini maksudnya menetapkan standar untuk mengukur prestasi. Nah, baru mengukur prestasi kerja. Baru apakah prestasi itu memenuhi standar? Nah, jika memenuhi standar, maka tidak perlu berbuat apa-apa. Nah, jadi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Nah, jika tidak sesuai bagaimana? Nah, jika tidak sesuai, maka diambil tindakan korektif atau pengoreksian ya, terhadap hal tersebut. Nah, selanjutnya, Siagian pada tahun 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan itu yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Ini adalah menjamin hal-hal ya
Sebagian berpendapat bahwa sasaran pengawasan itu untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama tadi, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijakan dan strategi yang dimaksud. Baru yang B, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan secara baik. Baru yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi. Nah, baru yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Baru yang kelima, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi secara semaksimal mungkin. Baru yang keenam, prosedur kerja atau prosesnya itu ditaati oleh semua pihak, ya, oleh semua pihak. Nah, itulah mengenai pengawasan. Nah, selain dari pendapat-pendapat di atas, ya, tadi seperti yang telah kita bahas, yaitu mengenai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Nah, ada juga beberapa jenis-jenis fungsi manajemen. Menurut siapa? Menurut Manulang pada tahun 1987. Yang pertama yaitu forecasting. Baru yang kedua planning, termasuk budgeting. Baru yang ketiga organizing. Baru yang keempat staffing atau assembling resource. Baru yang kelima directing and commanding. Baru yang keenam leading. Baru yang ketujuh coordinating. Baru yang kedelapan motivating. Baru yang kesembilan controlling. Baru yang ke-10 reporting. Nah, itulah pembahasan saya mengenai fungsi-fungsi daripada manajemen. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu jaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Selalu pakai masker, jaga jarak dan jaga kebersihan. Selamat pagi. Terima kasih.